warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Iya, semoga kita Allahu selalu Akbar. diberi, iya, semoga kita selalu diberi kesehatan selalu ya. Oke, untuk mengawali pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas disiapkan dulu. Ya Mas Ri, Bu. tolong pimpin doanya kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas ya Mas Ri. Ibu absen dulu ya. Irma. Irma ada? Ada Bu. Oke. Wahyu. Bu. Oke. Irwan. Hadir, Bu. Siap. Atep. Siap Bu, hadir. Siti. Siti ada? Sakit, Bu. Sakit, Bu, izin. Iya, semoga teman kita segera diberi kesehatan dan bisa berkumpul di kegiatan pembelajaran kita berikutnya ya. Selanjutnya, Jamasri. Bu, hadir. Yuke. Yuke Ibu hadir. Hadir. Nizam. Ada, Bu. Niken. Hadir Bu. Isan. Hadir, Ibu. Fajar. Fajar ada? Hadir Ibu. Hadir Bu. Hadir semua. Oh ya, hadir semua ya. Oke, untuk mengawali kita pada pembelajaran pagi ini, biar kita lebih semangat lagi, Ibu akan memutarkan lagu dan nanti kita akan sama-sama bernyanyi ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Proses, Bu. Sukses, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Ibu minta semuanya kita sama-sama bernyanyi ya hari ini. Baik, Bu. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Halo, Bandung, ibu kota. Suaranya tak ada ya? Sudah? Halo Bandung. Belum. Belum ya? Kenangan. Lama beta tidak berjumpa dengan telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Lagi. Deng, 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 deng. Oh, Halo Bandung. Halo Bandung, Periangan. kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bukan kembali. Mari, Bung, rebut kembali. Oke, cukup. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah menyanyi lagu nasional tadi? Coba, Niken.
Apa yang dirasakan? Menanamkan semangat kebangsaan, Bu. Ya, baik. Kalau Atep gimana? Atep, apa Ya, yang Bu. dirasakan setelah menyanyikan salah satu lagu nasional tadi? Jadi makin semangat, Bu. Oke, semangat ya. Ya, Bu. Makanya ya, kita harus memulai kegiatan apakah itu belajar, kegiatan yang lain juga harus dengan penuh semangat. Oke, kita masuk di pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Nah, sudah. Sudah, Ibu. Oke. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan kompetensi dasarnya, yang pertama, 3.1-nya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, indikator yang harus kita capai di kegiatan kita kali ini, yaitu pertama, kita bisa menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lalu, kita juga harus bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kali ini pertama, kita diharapkan kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara dengan tepat. Nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis kasus-kasus tersebut, baik itu hak warga negara maupun dari pengingkaran kewajiban warga negara, yang akan nanti kita pecahkan menjadi beberapa kelompok. Nah, coba dilihat ini, kira-kira pasti udah pada tahu ya ini gambar apa? Gambar proklamator, Bu. Iya, Itu di ini uang. Nah, iya benar. Di dalam uangnya ya gambar proklamator ya, Nizam. Ini jam pura-pura, Bu. Padahal itu yang sering saya ambil ya. Iya, sering ya dapat uang segini. Ya, Bu. Itu uang jajan saya, Bu. Saya sombong, Bu. Uang jajan saya sehari segitu, Bu. Jangan gitu juga lah, Nizam. Itu kan kita tidak boleh ria. Oke, kira-kira dari pertama ya, gambar pertama, apa kaitannya dengan materi kita yang akan mau kita pelajari? Hukum bisa Gambar dibeli uang. dengan uang, Bu. Kenapa? Hukum bisa dibeli dengan uang, Bu. Oh iya, hukum memang sekarang bisa dibeli ya. Tetapi harga diri tidak bisa dibeli ya, Nak. Setuju, Bu. Iya. Bu. Tetapi bukan itu maksud Ibu dari gambar ini. Ada yang lain bisa menjelaskan? Kenapa harus uang? Di materi pelanggaran kewajiban ya, hak dan kewajiban warga negara. Uang itu biasanya hak-hak untuk kita, Bu. Melambangkan. Dikorupsi, Bu, kali ya? Bu, Oke, korupsi, Bu. hampir tepat ya, hampir tepat. Sebenarnya uang ini diibaratkan dengan hak dan kewajiban ya. Kan uang ini ada dua sisi yang berbeda ya kan. Di balik ini ada gambar ini yang proklamator dan gambar di sebaliknya. Nah, jadi begitu juga dengan hak dan kewajiban, yaitu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam satu ya. Jadi kita mendapatkan hak kita kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, yaitu terutama sebagai warga negara. Jadi inilah diibaratkan seperti uang, ya. Nah, kemudian yang kedua ini apa kira-kira?
Timbangan, Bu. Iya, timbangan. Ini sama juga diibaratkan dengan hak dan kewajiban warga negara ya. Jadi, kalau hak dan kewajiban warga negara kita seimbang, tentu tidak akan terjadi yang namanya kasus-kasus. Tetapi jika salah satunya terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan, makanya akan terjadinya kasus-kasus pelanggaran ataupun pengingkaran kewajiban. Ya. Oke, lanjut. Jadi di materi kita ini yang pertama kita harus tahu ya apa itu hak ya, pelanggaran hak. Sebelumnya kan kita sudah membahas nih materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu seperti apa, ya kan, ada di nilai dasar, kemudian nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, coba Niken dibaca apa sih yang dimaksud di sini pelanggaran hak itu? Pelanggaran hak setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seseorang. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang kalian pernah enggak melanggar hak? Melakukan pelanggaran hak di sekitar kita? Pasti sering lah ya. Sering, Bu. Sering. Ya, kira-kira apa contohnya, Isan? Kadang saya suka nyuri uang mama saya, Bu. Nah, itu kan termasuk jenis pelanggaran hak ya kan? Nah, itu tidak baik, jangan ditiru. Ya, jangan dicontoh. Oke. Nah, apalagi kira-kira contoh pelanggaran hak? Jamasri? Ya, Bu. Contoh pelanggaran hak kira-kira apa? Kalau contoh pelanggaran hak itu menurut saya apa ya? Tidak menepati janji, Bu. Oke, tidak menepati janji ya? Nah, Yang lain? ya, Bu. Selain itu apa? Apalagi ya? Tidak melaksanakan kewajiban, Bu. Itu nanti Jamasri di pengingkaran kewajiban. Nah, Oh, iya, nanti yang Bu. akan Ibu jelaskan selanjutnya. Oke, tak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di apa contoh dari pelanggaran hak itu sebenarnya ya, Nak. Lanjut, pengingkaran kewajiban. Coba Wahyu dibaca. Ada Wahyu? Ya, Bu. Silakan Pengingkaran dibaca. kewajiban. Ibu, pengingkaran kewajiban. Tidak melaksanakannya sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seseorang, seperti pengingkaran kewajiban di sebuah negara. Mestinya kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban. Ya, berarti iya ya. Jadi tadi Ibu bilang, jadi kewajiban itu harus kita jalankan baru kita mendapatkan hak. Misalnya apa? Kalau di sekolah pasti kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Itu salah satu contoh kecilnya. Pasti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus, berhak kalian misalnya nanti di akhir, Ibu kok nilai saya rendah ya? Nah, itu boleh kalian protes karena kalian merasa saya kemarin di semester ini bagus, Bu, belajarnya, saya aktif. Nah, itu termasuk boleh kalian melakukan apa tadi? Protes tadi. Nah, itu termasuk udah salah satu contoh dari salah satu kewajiban dan pelanggaran hak. Nah, selanjutnya faktor ya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi sebuah pelanggaran atau pengingkaran itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebabnya ya kan, Nak? Nah, bisa kita lihat di sini kan ada beberapa faktornya. Iya kan? Coba dari beberapa faktor ini yang pertama ada sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Di beberapa faktor ini, coba kira-kira yang mana yang termasuk dari faktor internal dan eksternal? Irwan? Egois, Bu.
Oh iya Yuke, ya sikap egois termasuk apa? Internal. Internal, oke bagus. Irwan? Irwan mana? Internal itu egois, Bu. Iya, tadi sudah Ada BK, disebutkan Bu. Yuke. Oke. Selain sikap egois, apa lagi yang termasuk faktor internal? Rendahnya kesadaran, Bu. Sikap tidak Ya, toleran, Bu. rendahnya. Iya benar. Oke, bagus ya anak-anak ibu ya. Nah, jadi yang termasuk internal itu kan artinya faktor yang terjadi di dalam diri kita, ya kan dari dalam. Sedangkan kalau eksternal dari luar. Nah, jadi sikap egois ini semua pasti kita merasa, semua pasti ada. Ya, tergantung dari kadarnya lagi, baik itu tinggi ataupun rendah. Nah, jadi secara tidak langsung sikap egois ini muncul di dalam diri kita, ya kan? Contohnya apa mungkin di keluarga, ya kan? Sama adiknya atau kakaknya merasa atau karena paling tua gitu. Jadi seenaknya aja merintah adiknya untuk suruh ke sini, betul gitu dah. Kira-kira pernah kan? Nggak punya adik, Bu. Oh, tak punya adik ya, tapi sepupu ada ya Nizam? Biasanya nyuruh-nyuruh Bapak sih, Bu. Oh ya, itu kebalikan Oh, gitu kebalikan. ya. Oh iya, maaf, Bu. Oke. Nah, sama juga tentang rendahnya kesadaran berbangsa. Ini sama seperti kayak kesadaran. Artinya kita tidak menyadari kalau yang kita lakukan itu adalah termasuk pelanggaran hak ataupun pengingkaran. Karena apa? Karena kita tidak ada dibekali namanya tadi tentang HAM itu apa sih, seperti apa bentuk-bentuknya. Kita taunya iya harus ini, kita harus bisa mendapatkan hak kita gitu. Tetapi kewajiban kita tidak jalankan. Nah, selanjutnya sama sikap tidak toleran. Ini sama dengan ya seseorang yang tidak memiliki sikap tidak toleransi ya terhadap seseorang gitu. Contohnya mungkin pada saat beribadah ya. Nah, temannya lagi beribadah, sengaja tuh dengar musik kencang-kencang, padahal kawannya lagi sholat gitu. Nah, itu termasuk salah satu juga cerminan dari sikap tidak toleransi, ya kan? Nah, itu faktor dari dalam yang tanpa kita sadari kita telah melakukannya, baik itu banyak ataupun sedikit. Nah, kemudian apa? Ada faktor dari luar. Nah, ini biasa penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sama juga nih. Misalnya mungkin yang ketua kelas atau bendahara gitu. Atau juga ibu sebagai guru, ibu tidak suka tadi dengan salah satu siswa sini karena apa? Selalu merebu, apa sih anak nih gitu. Tapi itu kan tidak boleh. Nanti ujung-ujungnya nilai tidak adil ya. Sebenarnya itu tidak boleh. Sama juga halnya dengan misalnya dia anak pejabat gitu. Mungkin ada di sini anak anggota DPR. Nah, atau yang sebagainya, merasa dia lebih memiliki keluarga yang derajatnya lebih tinggi, jadi semena-mena dengan temannya gitu, sehingga bisa jadi melakukan pembulian. Ya, ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran tadi ya hak seseorang. Nah, selanjutnya ini juga ketegasan aparat penegak hukum. Nah, ini biasanya lebih kepada kepolisian yang tidak tegas ya dalam menangani kasus. Ya, contohnya saja yang sebanyak sering terjadi ya, Nak ya. Ya, jadi biasanya apa tuh istilahnya? Kalau kekuasaan kita sekarang, hukum kita sekarang ini. Coba Wahyu, kekuasaan kita ini seperti apa bentuknya? Penegakan hukum kita di Indonesia. Yang saya lihat sudah bagus, Bu. Sudah bagus ya? Sudah, Bu. Pada sebagian lainnya belum. Bukannya sekarang Kak, banyak terjadi kepada aparat penegak hukum ya, Wahyu? Betul, Bu. Iya, itu kemarin Iya. terakhir ada tragedi di Kanjuruhan ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi udah tahu ya update-update berita sekarang ya, Nak, tentang kejadian apa itu semuanya dan bagaimana.
Ya kan? Karena apa? Adanya media sosialnya yang tadi nih, yang terakhir nih tentang penyalahgunaan teknologi. Nah, ini biasanya sering nih, tergantung kita sendiri lagi ingin memanfaatkan teknologi itu seperti apa. Mau dampaknya bagus ke kita, ayo silahkan dengan menyebarkan hal-hal positif, misalnya bikin konten yang menarik, ya kan? Apalagi kalian ini udah hebat-hebat nih di kelas 12, pasti punya media sosial yang bisa juga sekarang menghasilkan uang, ya kan? Kemudian kalau tadi penyalahgunaan teknologi, kalau kalian yang sebaliknya tentu akan merugikan diri kalian sendiri, terutama apa? Sanksi sosial yang kalian terima gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan materi kita? Sementara belum, Bu. Sementara belum udah paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tentang kasus ya. Nah, sekarang tentang kasusnya. Kalau tadi kita melihat bagaimana itu pengertian pelanggaran itu seperti apa, kemudian pengingkaran kewajiban itu apa, kemudian kenapa sih itu bisa terjadi, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kemudian yang ini tentang kasusnya lagi, yang tadi yang masih keliru ya kasusnya. Nah, sebelum menuju kasus, Ibu akan melihatkan nih info grafik yang terjadi pada di tahun 2020 sampai 2021. Coba Pajar, kira-kira ini termasuk salah satu apa kira-kira, apakah ini disebut dengan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban dari angka putus sekolah? Pertama sekolah SD. Saya, Ya. ya Bu, jadi kan di data ini tertera 10 provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi ya Bu ya. Iya, benar. Kalau menurut saya ini bisa terkait dengan pelanggaran hak, juga bisa terkait dengan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak misalnya ketika di daerah tersebut memang tidak terfasilitasi hak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi juga bisa pengingkaran kewajiban apabila misalnya warga negaranya memang tidak mau atau tidak tertarik atau merasa tidak perlu untuk mengikuti pendidikan. Begitu Bu Rila. Oke, bagus sekali Fajar. Oke, selanjutnya ini juga yang kedua. Nah ini juga, ini termasuk kira-kira jenis apa? Apakah ini pelanggaran hak atau kewajiban pengingkaran ya, Mas Ibu, pengingkaran kewajiban. Coba Nizam, dari data grafik ini. Ya Bu. Dari data berikut, jumlah tilang lalu lintas per Januari sampai Oktober 2021 yang paling tinggi itu yang ringan Bu 800.000, yang sedang 200.000 sekian, dan yang berat itu sekitar 750.000 Bu. Iya benar. Nah ini adalah data ya, data dari kepolisian. Ini adalah jumlah tilang yang terjadi di bulan Januari sampai Oktober. Nah ini juga salah satu termasuk pengingkaran kewajiban. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada pelanggaran, baik ringan, sedang maupun berat. Biasa kan yang ringan itu apa? Sering tidak memakai helm. Padahal itu untuk keselamatan kita semua di jalan raya. Kemudian apa? Tidak lengkap peralatan yang ada di kendaraannya. Itu salah satunya juga. Kemudian apa? Tidak menggunakan SIM, atau nih yang kalian belum 17 tahun sudah berani mengendarai kendaraan motor, padahal situ kan dilanggar apa? Untuk menggunakan kendaraan. Karena apa? Di peraturan lalu lintas kan kalau pengendara itu harus mempunyai SIM dulu, sementara di usia mungkin yang di bawah, bukan mungkin ya, memang di usia di bawah 17 tahun itu dilarang mengendarai kendaraan. Nah, jadi itu makanya nih, pelanggaran yang sering terjadi itu sering terjadi ya, terutama yang pakai helm nih, termasuk pelanggaran ringan. Oke,
kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus. Ini kasus pertama. Ini kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ya, Nak. Ini ada kasus salah tangkap. Ini termasuk dari salah satu pelanggaran hak warga negara. Kemudian ini ada kasus Sri Mulyati. Coba dibaca, Niken. Kasus salah tangkap ini. Oh iya Bu, maaf tulisannya terlalu kecil Bu. Oke, Ibu besarkan dulu ya. Ini. Nah, ini kasus salah tangkap. Nah, coba dibaca. Ya, Niken. kasus salah tangkap, kasus Sri Mulyani, tuduhan eksploitasi anak di bawah umur, tersangka bernama Sri dipenjara 13 bulan sebelum dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya. Kasus Yusli, tuduhan penodaan, tersangka bernama Yusli ditangkap dan diduga tewas disiksa. Yang ketiga kasus Yusman, tuduhan pembunuhan terhadap 3 orang di Nias. Saksi bernama Yusman sempat divonis hukuman mati sebelum dikurangi jadi 5 tahun penjara. Yang keempat kasus Andrew, tuduhan pembunuhan Diki Maulana, tersangka bernama Andro dipukuli dan Tunggu sebentar ya. Oh iya. Santai. Ah ya, udah, Niken. dan divonis hukum kasus Andrew. Tunggu. Iya. Udah. Dan pembunuhan Diki Maulana, tersangka bernama Andrew dipukuli dan disetrum sebelum dinyatakan tidak bersalah. Oke, ini kan termasuk salah satu ya. Apa nih dari faktor penyebab dari kasus pelanggaran? Salah satunya dari apa? Ketidaktegasan aparat hukum ya, Nak. Nah, jadi terjadinya kasus salah tangkap. Ini juga tentang ganti rugi untuk korban salah tangkap ada ya, bisa kita lihat. Jadi korban salah tangkap itu berhak juga, karena tadi sudah melanggar haknya, yaitu menuntut ganti rugi berdasarkan PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP ya, peraturan pemerintah ya, nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, beberapa kasus tadi ini salah satunya, jadi mereka tuh digantikan kerugiannya ya, harus dari aparat tersebut. Oke, lanjut. Ini juga kasus. Nah, ini beberapa tahun yang lalu ya. Nah, coba kira-kira Irwan dibacakan kasusnya apa-apa saja di sini. Irwan. Irwan ada QC ya? Naik ke belakang Bu kayaknya. Bu, ke Jamasri belakang, lah, Bu. Jamasri. Iya, Bu. Pak Jamasri. Iya, Bu. Nih. Maaf, Bu, ya, ini sinyalnya agak naik turun, Bu, ya. Saya bacakan. Ya. Oke, keadilan pidana orang kaya versus miskin. Yang pertama, Setia Novanto, korupsi EKTP 574 miliar. Dihukum 15 tahun, dendanya 500 juta. Dicabut hak politik selama 5 tahun. Sambil dia itu gambarnya nguap. Ya, Bu, ya. Terus yang di bawahnya itu, ya, yang di bawahnya itu ada Nenek Asyani. Tuduhan mencuri 30 papan kayu jati, ancaman penjara 5 tahun. Terus yang kedua adalah Gayus Tambunan, penggelapan pajak 1,7 miliar, dihukum 6 tahun penjara, denda 1 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dan ini katanya keluyuran, Bu. Terus di bawahnya itu Nenek Minah, tuduhan mencuri 3 butir kakao, dihukum 1,5 bulan penjara. Terus yang selanjutnya Muhammad Nazarudin, korupsi 60 triliun, dihukum 13 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 1 tahun penjara. Terus yang di bawahnya ada Sutarti Soekarno,
tuduhan penyalahgunaan rumah dinas Perum Pegadaian ancaman 2 tahun penjara. Yang terakhir Miranda Gultom. Kasus suap 20 miliar, anggota DPR dihukum 3 tahun penjara, denda 100 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Terus yang bawahnya itu dalam konteks miskin tadi, Basar tuduhan mencuri 1 buah semangka, dituntut 2 bulan 10 hari, Ibu. Iya, oke, terima kasih ya Mas Ri. Ya, Ibu. Nah, jadi beginilah fenomena kita ya kan tentang pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Nah, ini salah satu faktor tadi dari ketidaktegasan aparat penegak, bukan aparat saja ya, aparat itu kan lebih kepada kepolisian, tapi para lembaga penegak hukumnya. Nah, ini kan bisa terjadi nih, karena hukum itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kan, jadi keadilan pidana sama kaya dan miskin itu sangat jauh berbeda. Apalagi yang heboh-heboh ini kan seperti Setia Novanto. Ini yang paling terkenal berdua nih kan Setia Novanto sama Gayus Tambunan. Sampai-sampai ada lagunya ya nak ya. Gayus Tambunan ya. Nah itu, iya. Masih tahu lagunya tidak Wahyu? Lupa Bu, sekarang udah ganti. Oh, udah ganti ya? Oke, baiklah. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga kira-kira apa sih yang kalian lihat dari sini? Ini yang baru yang kita terjadi dari pandemi COVID-19. Nah, ini termasuk juga salah satunya pelanggaran dari hak tadi. Jadi, apa kira-kira? Jadi, dari dampak pandemi ini apa? Coba Ihsan, apa kira-kira dampak dari pandemi ini? Coba dibaca. Iya Ibu, saya coba baca ya. Dampak dari pandemi ini pertumbuhan ekonomi kita itu mulai dari minus 0,4% hingga 2,3%. Ada penurunan ini Bu. Kemudian untuk kemiskinannya 1,89 juta hingga 4,86 juta orang. Justru meningkat Bu angka kemiskinan kita Bu. Dan yang terakhir ini pengangguran juga meningkat Bu, 2,92 juta hingga 5,23 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, menganggur gitu Bu. Iya, ini karena apa? Akibat pandemi tadi. Nah, jadi juga ini termasuk dari pelanggaran terhadap warga negara. Kenapa? Karena secara tidak langsung suatu perusahaan mungkin takut merugi, ya kan? Jadi ini pengangguran ini terjadi, kemudian tingkat kemiskinan terjadi karena apa? Kita dibatasi oleh yang namanya salah satu pandemi tadi nih ya, pandemi, sehingga membatasi kita hanya untuk di rumah, kerja di rumah, sedangkan kita harus bisa mencari nafkah untuk keluarga, ya kan? Sampai ada yang diputus kontraknya gitu. Padahal itu kan apa salahnya janganlah diputus gitu kan. Dikasih kesempatan supaya apa? Inilah akibat dari itu semua tadi. Supaya tidak meningkatnya tadi pengangguran maupun kemiskinan. Oke, yang terakhir ini selanjutnya ada kasus ini juga tentang penolakan renovasi gereja Katolik di Kepulauan Riau. Nah, ini salah satu juga termasuk dari pelanggaran hak ya kan? Kasus karena apa? Kita kan kita di Indonesia ini kan terdiri dari beberapa agama ya kan? Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita aja yang ada di daerah sini, tidak boleh gitu karena ini mengganggu aja nih, nanti kita bisa ikut agama mereka. Nah, sebenarnya salah ya nak ya. Jadi ini adalah hak mereka juga untuk apa? Beribadah sesuai sila keberapa nih kira-kira nak? Sila berapa nih? Sila pertama 1 Bu. Iya benar, Yang Maha Esa. 1. Berarti kita berhak untuk beribadah sesuai dengan agama yang kita miliki. Oke, selanjutnya ada juga tentang angka putus sekolah yang tadi ya, ini masih tinggi. Nah, ini juga salah satu contoh dari kasus pelanggaran hak. Nah, padahal di undang-undang sudah ada ya disebutkan bahwa kita itu sebagai warga negara dijamin pendidikannya. Apalagi sekarang
wajib belajar 12 tahun ya nak ya. Yang awalnya Iya, Bu. masih 9 tahun, sekarang alhamdulillah 12 tahun. Nah, jadi tidak ada juga lagi yang namanya aduh malas sekolah. Nah, ini juga termasuk salah satu itu baik itu pelanggaran ataupun pengingkaran kewajiban. Jadi sebagai warga negara yang baik, supaya kedepannya bangsa kita ini nanti dipenuhi dengan orang-orang yang bukan pintar saja melainkan akhlaknya. Jadi kita harus juga wajib belajar supaya apa? Kita tidak dibodohi oleh negara lain gitu. Apalagi sekarang banyaknya masuknya arus globalisasi ya kan. Arus globalisasi apa? Contoh misalnya budaya-budaya dari luar yang tanpa kita sadari kita terikut arusnya. Nah, tinggal apa? Diri kita sendiri saja lagi yang memfilter hal tersebut. Boleh kita menyukainya, tetapi jangan sampai fanatik. Ya, mungkin BTS tadi kan yang berbobot Korea atau yang Hollywood ya, kayak Justin Bieber misalnya atau yang lain sebagainya. Boleh kita sukai sampai mengoleksi, sampai nonton konser boleh, asalkan sesuai tadi dengan kondisi kita sendiri. Jangan sampai memaksakan kehendak, oh ingin menonton konser nih, uang tidak ada di tangan. Tahan kita untuk mencuri, kan itu tidak baik kan bagi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini bagi orang tua nih, ataupun nanti kalian nanti sudah bekerja ya, jangan lupa pajak. Jadi setiap apapun itu kita membayar pajak. Ya kan? Pajak ini kan banyak macam-macamnya kan? Nah, apalagi nih, pernah makan di restoran kan, Nak? Pernah tidak? Ada melihat bonnya? Ada enggak kira-kira melihat notanya? Benar, Bu. Iya, Bu. Nah, itu Ada kelihatan pajaknya. kan kalau kita setiap makan kena pajak ya kan? PPN sebesar 10%. Nah, ini salah satu salah satu contoh kalau kita sudah melakukan yang namanya kewajiban sebagai warga negara. Nah, selanjutnya, nah ini tanpa disadari ini oknum-oknum nih sering melakukan pembajakan. Nah, makanya dulu sering ya banyak video-video yang dijual di pinggir jalan tuh mungkin harganya 10.000 ya nak ya. Supaya karena tidak bisa nonton bioskop ini karena uangnya kurang cukup, jadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam filmnya tersebut, kemudian diperbanyak dan dijual secara bebas di luar. Nah, ini juga termasuk salah satu dari pelanggaran hak tadi, yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Nah, jadi dari beberapa contoh tadi yang Ibu sudah lihat kan, membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu karena adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi tadi itu beberapa contohnya ya. Selanjutnya, nah pengingkaran kewajiban warga negara itu banyak sekali tadi bentuknya. Kalau yang kita ketahui tadi ya, kalau hak itu ada misalnya tadi ada angka putus sekolah, kemudian tingkat kemiskinan meningkat, terjadinya pengangguran, kemudian pelanggaran hak cipta, dan apalagi pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, kalau pengingkaran kewajiban ini adalah salah satu yang tadi ditanyakan. Misalnya tadi membuang sampah sembarangan. Ini termasuk namanya pengingkaran tanpa disadari ini selalu nih melakukan pembuangan sampah sembarangan. Kemudian tanpa kita sadari melanggar aturan berlalu lintas, termasuk dari juga pengingkaran kewajiban, misalnya tidak pakai helm, mengemudi tidak menggunakan SIM yang di bawah ataupun tidak punya ya, padahal usia udah misalnya 17 tahun ke atas, masih juga belum punya SIM. Nah, ini kan tidak bagus kan, artinya melakukan pengingkaran kewajiban. Kemudian apa? Merusak fasilitas negara
Misalnya coret-coret tadi, bangunan, kemudian apa misalnya ikut apa nih demo tanpa disadari, merusak pagar, merusak fasilitas yang ada di sana. Yang siapa rugi? Negara juga. Apa yang dirugikan? Ya, dari uang kalian, misalnya tadi orang tua kalian tadi bisa membayar pajak. Nah, padahal itu kan uangnya digunakan untuk memperbaiki ataupun merenovasi fasilitas negara. Jadi itu juga yang rugi. Kemudian apa? Tidak membayar pajak tadi, ini tanpa disadari, itu termasuk dari pengingkaran kewajiban. Nah, contohnya sering apa? Pajak kendaraan bermotor ini sering terjadi nih, mati pajaknya. Itu masih juga tetap digunakan. Kemudian nih salah satunya tidak berpartisipasi. Nah, contohnya misalnya mangkir, misalnya di lingkungan kalian ada siskamling ya kan, harusnya ini giliran Jamasri, misalnya Jamasri melakukan pos ronda, Jamasri tidak ikut. Nah, itu salah satu juga termasuk dari pengingkaran kewajiban. Jadi pengingkaran kewajiban ini jika tidak teratasi tadi, maka berakibat pada proses pertama pembangunan yang tidak lancar ya. Contoh di negara kita. Kemudian apa? Pengingkaran tersebut akan berakibat langsung terhadap pemenuhan hak warga negara kita. Nah, inilah beberapa kasus tersebut, beberapa tadi ya pelanggaran maupun pengingkaran kewajiban. Oke. Selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian semua. Nah, ini kita akan bagi 4 kelompok ya. Berhubung Siti Aniyah tak ada, jadi hanya kelompok 2 dan 4 terpaksa 2-2 saja ya, Nak. Nih, kelompok 1, Jamasri, Yuke dan Irwan. Kelompok 2, Nizam dan Fajar. Kelompok 3, Ihsan, Niken, Atep. Kelompok 4, Wahyu sama Irma ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk tugas yang harus kita kerjakan pada hari ini. Nah, jadi setiap kelompok itu dulu mencari literatur dari berbagai sumber ya untuk mengidentifikasikan kasus ya, baik itu pelanggaran apakah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Jadi beda nak ya, pelanggaran hak beda, pengingkaran kewajiban itu beda. Jadi dicari contoh kasusnya yang relevan sekarang, yang aktual ya. Kemudian kalian diskusikan tadi. Yang pertama itu tadi Ibu sebutkan, kalian termasuk itu jenis apa, kasusnya dibuat apakah termasuk pelanggaran hak, ataupun pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian cari akar penyebab, kenapa sih itu bisa terjadi gitu. Ya, kemudian bagaimana solusinya? Nah, kira-kira nanti solusi untuk menangani kasus tersebut. Nah, setelah itu, nanti masing-masing kelompok membuatnya ya, boleh dalam bentuk Word. Nanti dibuat di tabel anak biar mudah kelihatan. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, Ibu kasih waktu dimulai dari sekarang, silahkan per kelompok. Oke, kelompok 1 bagaimana progresnya, Nak? Ya, Mas Ri. Ini baru menentukannya, Bu. Oke, menentukannya ya. Kelompok 2 perwakilan. Masih mencari, Bu. Ini sedang mau menyelesaikan juga. Oke. Kelompok 3. Siapa nih? Isa, Niken, Atep. Bu, akar masalahnya susah, Bu. Akar masalah susah. Nah, lebih carinya dari faktor penyebabnya, Nak. Lebih mudahnya. Oh, dari Iya. faktor penyebab aja, Bu. Oke. Iya, faktor penyebab saja. Oke, kelompok 4. Bagaimana, Wahyu atau Irma? Selesai, Bu. Oke, Hampir baik. selesai.
Kira-kira ada kendala lagi, Nak? Masih aman ya? Aman, Bu. Oke. Oke, ini nampaknya dari kelompok 1 dan 2 kayaknya sudah siap. Boleh silahkan bersiap-siap mempresentasikan. Kita dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Nanti kelompok lain silahkan menanggapi. Nah, dari kelompok 1 ini silahkan siapa yang jadi moderator pembicaranya. Baik Ibu, kami dari kelompok 1, saya Oke, sebagai silakan, moderatornya ya Jamasri. Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 SMA ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai masa-masa yang sudah ditentukan Ibu. Yang pertama, saya sebagai pembicara pertama juga, moderator pembicara pertama, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah kasus meninggalnya 130 supporter bola pada pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jenis kasusnya pelanggaran hak warga negara. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yuke. Silahkan, Yuke. Baik, terima kasih pada Jamasri. Ini tadi Jamasri sudah menjelaskan identifikasi kasus. Selanjutnya, untuk jenis kasusnya itu pelanggaran hak warga negara, akar penyebab masalahnya, polisi menembakkan gas air mata ke arah supporter, padahal di regulasi FIFA melarang pihak keamanan untuk membawa gas air mata tersebut. Hal ini membuat supporter menghindari gas air mata tersebut dan menuju lorong atau pintu keluar secara berdesak-desak dan situasi menjadi tidak terkendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irwan. Silakan, Irwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ya, untuk akar penyebab masalah dan solusi ya, Yuke ya. Solusinya aja, Irwan. Oh ya, siap. Untuk solusi dari kasus yang kita angkat di sini, yaitu yang pertama, polisi tidak membawa gas air mata sesuai regulasi pipa, karena memang pipa tidak menyarankan gas air mata itu untuk digunakan di dalam stadion. Oke, yang kedua, memberikan edukasi atau pemahaman kepada supporter tentang mematuhi peraturan menonton bola. Yang ketiga, yaitu menyediakan jalur evakuasi yang banyak agar supporter dapat keluar dari stadium dengan tertib dan aman. Oke, baik. Seperti itu. Baik teman-teman, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Dari Ibu Rila juga mungkin memberikan evaluasinya untuk kelompok kami. Kami persilahkan untuk kelompok-kelompok yang lain. Oke, untuk kelompok lain dulu ya, Nak. Kelompok lain. Iya, Bu. Perwakilan dulu. Memberikan tanggapan tentang kasus yang lagi hangat dan viral ya. Saya, Bu. Silahkan Fajar. Iya, Bu. Saya memberikan apresiasi kepada kelompok 1 ya, Bu, karena kelompok 1 sudah bisa mengangkat sebuah kasus yang memang sedang aktual dan hangat dibicarakan. Juga untuk analisa terhadap akar penyebab masalah dan solusinya itu sangat bagus, mendalam, dan juga relevan dengan konteks materi yang disampaikan oleh Bu Rila. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Fajar. Ada yang lain lagi? Satu orang? Ada? Silahkan Wahyu. Ya, terkait solusi yang ditawarkan untuk menyediakan jalur evakuasi. Nah, ini sebetulnya sudah ada kalau di Kanjuruhan, Bu, kalau menurut berita. Tapi itu pintunya ternyata ditutup, Bu. Jadi tidak ada penjaganya. Mungkin untuk solusinya ada penjaga yang menjaga pintu-pintu keluar sehingga kapanpun dibutuhkan bisa ada yang membuka gitu, Bu. Oke, baik ya. Nah, jadi memang iya,
yang disampaikan oleh teman kalian udah cukup bagus, mulai dari identifikasi jenis kasus sudah benar, termasuk dari pelanggaran hak warga negara ya, karena secara tidak langsung ini membunuh seseorang, mencabut hak hidupnya. Nah, kemudian benar dari akar penyebab masalah itu, yang pertama itu dari aparatnya salah. Emang pada saat itu terjadi kericuhan ya kan antara supporter tadi kan karena tidak terima atas kekalahannya, tetapi salah juga dalam memberikan tadi gas air mata ya. Nah, itu kan tidak diperbolehkan karena menyebabkan seseorang tadi menjadi panik, matanya jadi sakit, itu menyebabkan seseorang menjadi berlari-lari untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kemudian juga solusinya iya ini lebih baiknya lagi ditambahkan. Misalnya nanti dari aparat penegak hukum lebih memperhatikan lagi ataupun penjagaannya lagi diperhatikan. Kemudian betul yang dikatakan Wahyu tadi. Jadi jalur untuk evakuasinya ya pintunya itu harusnya dibuka, bukan ditutup. Kalau tidak seperti mungkin tidak akan menimbulkan meninggalnya 130 orang ya. Sampai 130 yang mungkin awalnya masih 127 jadi bertambah jadi menjadi 130. Oke, cukup untuk dari kelompok 1. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus presentasinya ya. Oke, selanjutnya ya untuk sesi hari ini kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi ada Nizam dan Fajar ya. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan Fajar, kami berdua mengambil kasus penganiayaan KDRT. Wah, ini lagi viral banget nih, Bu. Rizky Bilar sama Lesti Kejora, Bu. Nih. Nah, iya benar tuh. Wah, ini paling viral nih, Bu. Nih, tanggapan Lesti seperti apa sebenarnya, Bu, setelah KDRT, Bu? Nah, makanya kita nyari, Bu. Belum ada nampaknya ya. Iya, kami berdua saat Dede baik-baik aja, Kak. Iya, saya berdua, saya dan Bu Fajar tadi nyari tanggapan Lesti gimana nih soal KDRT. Nyata dia yang kena KDRT. Luar biasa. Nah, jadi di sini saya akan mengidentifikasi kasus dan jenis kasus, nanti akar penyebab dan solusinya mungkin Fajar akan melanjutkan. Nah, jadi di sini tuh kasus penganiayaan pasangan artis antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, pasangan yang sangat viral ketika kejadian KDRT malamnya mendapatkan award. Itu sangat canggung sekali, pasti luar biasa. Dan itu pelanggaran hak warga negara, pelanggaran hak hidup, pelanggaran dalam pernikahan, bisa juga seharusnya suami melindungi istri malah dipukuli. Astagfirullah, seperti itu. Nah, mungkin akar penyebab masalah dan solusi dilanjutkan oleh Selawati. Silakan, Sela. Iya, baik. Terima kasih Niza untuk penjelasannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nizam. Jadi di kasus penganiayaan KDRT antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora ini, setelah kita analisis akar penyebab masalahnya, diduga Rizky Bilar ini ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran dan terjadi penganiayaan KDRT. Nah, hal ini menyebabkan Lesti Kejora melaporkan kasus ini ke kepolisian. Kalau dari kami dan Nizam, sebenarnya kami sangat salut dengan Lesti gitu ya, tapi Lesti ini berani untuk menyampaikan, melaporkan kepada polisi. Nah, bagaimana solusinya nih? Pertama, pentingnya membangun rasa percaya dan komitmen terhadap pasangan, mencari waktu dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir paling penting adalah perlunya mengontrol emosi. Gitu, Ibu Rila, presentasi kami dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan, dipersilahkan. Silahkan kelompok lain. Boleh saya, Bu? Nah, silahkan Yuke. Ya, untuk kelompok 2 sudah bagus, Bu, presentasinya. Dan memang ini saya perhatikan antara identifikasi kasus, jenis kasus, akar penyebab masalah, sama solusi, semuanya sudah berkesinambungan ya, Bu ya.
Dan memang kasus ini adalah kasus yang sangat viral karena melibatkan artis terkenal seperti itu, Bu. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita harus terus menjunjung tinggi hak kita dan juga menghargai hak orang lain. Oke, terima kasih Yuke dan kelompok 2. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa tanpa kita sadari, ini yang terutama yang kasus kedua, harusnya sebagai pasangan yang sudah berumah tangga ya, artinya ini sudah menikah, berarti setidaknya kita harus mengingat bagaimana sih awal pertemuan dulu gitu. Mengikat sudah janji diicap kabulnya seperti apa. Nah, jadi itu yang harus diingat. Karena apa? Sudah menitipkan anaknya kepada seseorang yang sudah dipercayai. Nah, jadi jangan sampai hal ini bisa terjadi di kemudian hari. Jadi sebelum menikah, makanya diperhatikan dulu pasangan itu seperti apa aslinya. Jangan asal mau menikah saja. Ini untuk bagi nanti ya, yang kalian nanti sudah ingin mau berumah tangga. Nah, itu salah satunya. Oke, cukup untuk presentasi 2 kelompok hari ini. Nah, kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Saya, Bu. Silahkan. Ya, jadi kita hari ini sudah belajar banyak, Bu, tentang kewajiban dan hak-hak ya, Bu. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, setelah itu mudah-mudahan nanti kita semua bisa menerapkan ini, Bu, sehingga kita bisa hidup dengan lebih baik lagi gitu. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, antara lain faktor internal maupun faktor eksternal gitu, Bu. Oke, terima Nah, kasih, salah Pak satu Yu. ya, Bu. Oke, nah jadi ya dapat kita simpulkan, jadi kita hari ini mengetahui apa saja itu pelanggaran hak, kemudian pengingkaran kewajiban itu seperti apa, ya kan contohnya kita hanya mengetahui, oh iya kewajiban saja ya nak, tetapi hak kita tidak tahu. Kemudian juga tanpa kita sadari, kita selalu namanya melakukan pengingkaran kewajiban. Ya, yang bisa kita lihat pada contoh tadi ya, Nak. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh tingginya sikap egois. Nah, itu artinya dari faktor internal ya tadi, yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, sehingga yang ada di pikiran kita tuh hanya sebatas bagaimana cara memperoleh hak kita, tetapi sementara kita lupa akan kewajibannya. Nah itu salah satu yang menjadi permasalahan kita sekarang. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, Ibu harap kita sudah menyadari hak kita itu sebagai warga negara itu apa, kemudian kewajiban kita apa, harus kita jalani sesuai dengan tadi. Ibaratnya timbangan ya, harus seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham, cukup. Ini untuk tugas kita hari ini, silahkan dikerjakan. Sebentar ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Ada 5 soal. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Kerjakan dulu. Bu, ini kalau ada selesai dikumpulin, Bu. Ya, boleh dikumpulkan langsung, Nizam. Saya sudah selesai nih, Bu. Oke, silakan letak di meja Ibu. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk cukup sekian pertemuan kita pada hari ini.
untuk pertemuan berikutnya kita melanjutkan lagi di materi selanjutnya. Ingat tentang perlindungan dan penegakan hukum ya nak. Jangan lupa dibaca materinya. Baik itu dari buku ataupun sumber lain ya. Banyak sekarang ya nak. Manfaatkan handphone kalian untuk apa? Untuk membaca hal-hal yang penting. Jangan main game saja ya. Nah, Ibu punya quotes atau kata bijak untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, jika kita belajar hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka kita akan memilih untuk menyusun kegagalan kita. Tetapi, jika kita belajar hari ini lebih dari kemarin, maka kita akan merencanakan kesuksesan kita ke depan. Oke, itu adalah quotes dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini kita menjadi berkah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya kita aplaus untuk kita semua karena hari ini anak-anak Ibu sudah berpartisipasi aktif. Ibu harap di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, tadi kita awali pertemuan kita dengan berdoa, maka setelah ini pun kita harus diakhiri juga dengan berdoa. Silahkan Ketua Kelas, pimpin doanya. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran Gurila pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.